Ini nggak ada kaitannya dengan provokator. Ini kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan. Gitu, jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Saya tidak ada kata besok, Pak, harus hari ini. Siapa yang bisa meramal nanti malam tidak bikin video lagi? Ya, mulai. Lawang dia rusak, hajar dong gue. Kalau bukan duit, kalau di barekingan. Kan kita nggak bisa ngeberesin hilir kalau hulunya nggak beres. Hulunya dulu, hulu nih hulu. Otaknya jangan duit terus. Saya harapkan pihak Perhutani dan PTPN, mari minggu depan kita duduk bersama. Kita bikin rencana dan evaluasi yang tepat. Jangan sampai kita berjalan sendiri-sendiri. Kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati. Yo, Bangsa TV, welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu bolos, si Pakun lagi anteng. Buntutnya keluar, dua topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Today kita akan mengintip lagi kegiatan Kang Deddy Mulyadi ini ya, dalam rangka memperbaiki kerusakan akibat banjir dan juga penyebab banjir kemarin nih ya. Bener-bener nih, aku tadi sempat survei-survei di komen, bener-bener warga Jabar lagi bikin sirik warga provinsi lainnya gitu. Yang kayak komenannya, aduh enak banget ya warga Jabar punya gubernur kayak begini gitu. Tapi ya beberapa juga ada yang masih kontra dengan kegiatan yang dilakukan Kang Deddy. Ada yang bilang pencitraan, gimmick dan segala macamnya lah ya, seperti biasa ya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang intinya mah ya. Today dari Bogor puncak menuju Sukabumi. Tapi kita lihat dulu yang di Bogor yang meluncur. Ninyo, dari Kang Deddy semalam tayangnya ya. Starting dari menit 7.26 nih, ceki-ceki. Play. Pak, datang karyawan ini berbicara. Ya. Apa? Speak up aja. Ayo, yuk. Sok didinya kalau ngaku apa? Pak, puntennya kata asana yuk. Kirang sono bade naros. Ieu kan aya sudah karyawan. Selanjutnya bade kumaha? Nasibna gitu. Ya, ya tadi kan udah ngobrol. Kalau untuk para pegawai biasa, ini kan beda lagi. ya karyawan naon? Karyawan yang kerja yang Kerjanya kerja apa? operator lana kayak gitu. Ya gitu mah bukan spesialis. Nah itu mah saya nggak bisa berkomentar. Kalau yang kuli-kuli tukang macul, tukang bangunan, ya pekerjaan banyak. Kalau yang ini kan berarti kan kelas menengahnya. Ya kelas menengahnya nanti kita cari aja. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa tuh yang kelas menengahnya, Pak. Mau bisa sih macul kan ini. Kan Pak, kasihan juga yang udah tulang punggung, termasuk saya juga Pak, dia tulang punggung keluarga. Iya. Saya masih makan. Iya, saya juga yang di bawah juga kasihan ada yang meninggal, Pak. Iya. Ya jadi jangan nuntut, jangan aneh-aneh. Jangan nuntut pekerjaan ke saya. Saya tadi memberikan kebijakan untuk masyarakat biasa yang tukang kuli nemo, kuli macul, ya setelah ini kita nanam pohon. Anda kalau mau ikut nanam pohon nggak apa-apa. Mau kuli nanam pohon ngurus kebon. Berarti enggak ada jaminan. Ya nggak ada jaminan kalau untuk pekerjaan kelas menengah. Ya paling cari lagi tempat lain. Gitu aja itu susah. Ya. Ya saya kalau mau cari kerja susah juga, orang sana juga orang Bekasi juga susah kebanjiran. Bukan, ini ingat ya. Ini nggak ada kaitannya dengan provokator. Ini kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan. Gitu, jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Kita bongkar ini karena ini melanggar undang-undang. Anda mikir nggak di bawah banjir? Kan, jadi disemprot, jadi dikeramasin, tudaan dikasih. Aduh, tolonglah. Kan ada ya untuk kulinana, mereka nggak mau gitu karena merasa ya mungkin bukan bagiannya. Mereka di sini katanya sebagai operator wahana ya. Anda mikir nggak? Mau nggak rumah anak banjiran? Rumah saya juga banjir. Ya udah, ya. Jadi ada hal yang sifat saya humanis, ada hal yang tegas. Saya kan bisa, saya nanya, mau nggak kuli nanam pohon? Saya hanya bisa menjanjikan pekerjaan yang otak saya bisa menjamin, karena saya bukan pengusaha, gitu loh. Kali ada solusinya gitu Bapak. Jangan ngomong solusi hari ini. Solusi hari ini saya mikirin ini nih, mikirin yang banjir di Bekasi. Ya.
Kan tidak bisa kebijakan itu baik untuk semua tuh nggak mungkin. Pasti ada yang dikorbankan, tapi saya harus memilih mana yang lebih besar manfaatnya. Itulah pemimpin. Kalau yang ini nggak ada masalah kan? Kena naon kan? Siap kan? Siap. Kalau ini mah kan nggak biasa, Elin. Soalnya mendek bebelokan. Ada bebelokan. Baik. Pak Kasat itu dipandu alat beratnya. Siapkan sudah Pak. Ada Pak, tenang Pak. Ya. Pak. Ya itu susah juga adanya pekerjaan ya, jadi kuli nanam pohon, ngerawat pohon, ngerawat kebun ya. Tapi tadi dari 2 kali ditanyain nggak ada jawaban mau, nggak ada jawaban nggak mau sih. Tapi dari gestur kayaknya ya nggak mau itu. Minta pekerjaan lain ya gimana, masalahnya kan dia hitungannya pekerja formal ya, yang melamar kerja ke perusahaan ininya ya wahananya ya, wisatanya ya. Dan ternyata setelah dikrocek si wisatanya melanggar dari 5.000 ke berapa, 15.000 ya, ya gitulah pokoknya. Total 21.000. Iya, intinya mah melanggar. Terus ya gimana, salah juga sih kalau karena dia kan ngelamarnya ke tempat wisatanya gitu, bekerja satu badan sama tempat wisatanya. Kalau yang di belakang itu kan iya cuma kuli buat ngebangun ini gitu. Ini selesai, tempat wisata selesai, ya udah dia nguli lagi di tempat lain gitu. Makanya bingung juga ya, Kang Deddy juga ragu, yakin mau bebelokan kotor-kotoran gitu kan, jadi nguli nanam pohon. Padahal nih ya, kalau mereka mau setidaknya sampai nanti dapat lagi pekerjaan yang benar-benar mereka ingini gitu, itu kan ada income ya. Walaupun tidak sebesar, anggapannya lah tidak sebesar yang sekarang gitu, tapi seenggaknya ada ganjelan gitu, nggak belas kosong banget nih. Tapi ya gimana ya, nggak mau kotor-kotoran katanya ya. Dan tadi ya masuk akal juga kalau Kang Deddy bilang, saya cuma bisa kasih solusi yang otak saya bisa jamin. Kalau cuman janji-janji doang ya nggak berani jamin gitu. Nggak, maksudnya kalau janji-janji doang ya nggak akan berani ngomong karena Kang Deddy nggak bisa jamin gitu kan. Iya, padahal kalau dari aku kalau misalkan benar-benar kepepet nggak ada ya hajar dulu aja, mau dulu aja gitu. Nanti sambil nunggu ya paling kalau misalkan ternyata pendapatannya beda, pendapatannya nurun dulu sementara sampai akhirnya dia dapat misalnya operator di wahana tempat lain gitu atau di mana. Tapi ya nggak mau ya udahlah ya gimana lagi. Tapi ya nggak tahu gimana menurut Santu People komentarnya soal momen barusan ya. Karena memang mau meluncur ke Sukabumi, meluncur. Nih Jal, dari Puncak Bogor kita meluncur ke Sukabumi nih, ada jembatan Mampet. Tadi di hulunya nih ya, yang apa namanya air bablas langsung meluncur gitu kan, karena tidak ada resapan. Nah ini di hilirnya nih, gulungan yang nggak bisa ketahan gitu ibaratnya ya, yang akhirnya numpuk semua ke sini sampai bikin jembatan Mampet. Nah ini juga ada momen Kang Deddy ngegas-ngegasnya nih, ini selalu ditunggu-tunggu nih momen ngegasnya nih ya. Kita lihat kayak gimana dari menit 2:19 ceki-ceki. Play. Ini di Sukabumi saya hari ini ya, saya cenderung untuk hari ini tidak dulu nyapa-nyapa warga, ya kan, bagiin sembako, karena itu sudah tugasnya, tugas dinas sosial, bukan tugas saya. Hari ini saya fokus menyelesaikan berbagai konstruksi yang salah dan harus dibenahi. Mohon doanya dan sabar, karena yang rusaknya juga orang lain, yang memperbaikinya harus kita bersama. Ya. Istilah bahasa Sunda mah ketempuhan. Ketempuhan. Ya. Yang ngerusaknya siapa, yang harus memperbaikinya siapa gitu. Bisa sih ngambil opsi ya pura-pura nggak tahu lah. Kalau nggak ngasih aja sembako gitu, happy sehari 2 hari gitu. Habis itu beberapa tahun kemudian kejadian lagi, tapi bukan gayanya. Iya kan Kang Deddy maunya tuh memperbaiki. Jadi bener-bener ya kalaupun nanti ada hujan ya seenggaknya supaya aman gitu. Riwah sekarang gitu, kesono-sononya aman gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Pak Bupati aya nu kudu alat berat. Alat berat. Ini bupatinya ya. Dibongkar Pak. Bongkar, nanti kalau didesainnya desain ulang Pak. Kalau desain dibikin melengkung. Dibikin melengkung jadi airnya lurus. Nah, kadituna mah nu paling utamanya warga we atau kumacarana ulah kieu. Apa artinya?
Jadi ngingetin nanti dibongkar, desain ulang, dibikin melengkung bawahnya tuh, jadi nggak rata gini. Iya. Ya enggak. Tapi yang terutama yang ngingetin ke warga gimana biar nggak kayak begini nih, kayak begini tuh maksudnya kalau aku cek tuh sampahnya itu banyaknya sampah rumah tangga, kasur. Bantal. Kalau mungkin kayu-kayu, batu-batu, pasir bisa luapan dari hulunya ke bawah kan. Nggak mungkin hujan tuh turun kasur ke bawah gitu kan. Nah ini kita bisa lihat jadi sebagian ada faktor warga sekitar sungai gitu ya yang membuang berarti kan. Iya. Lanjut lagi coba. Lanjut. Tapi Pak pas saran Pemprov ya rencana pada di Den, nanti menormalisasi makan hal yang gampang. Tapi kan konstruksi jembatan kena dirobi. Dibongkar aja, dibongkar kayak bising hujan deui. Udah hujan deui, mau di material, nggak beledug deui. Gitu loh. Gitu. Dibongkar ulang, kayak bukan berarti hilang jembatannya, tetapi nanti konstruksinya dibangun. Saya tidak ada kata besok Pak, harus hari ini. Siapa yang bisa meramal nanti malam tidak hujan gede lagi? Ya, mulai cari Pak Bupati ada nggak dengan alat berat di sini? Cok atau ya? Caket mana caket? Ya, sok cepat ya. Ini paling BBWS. Saya nu nyewana tenang lah bener ge. Betul. Iya. Ya sebenarnya kan semuanya itu disebabkan oleh duanya. Aku saya tinggali. Satu hulunya sudah rusak, dua hilirnya tidak terurus. Hilirnya rusak, hilirnya rusak padahal mah aparatnya loba. Leuweung dia rusak hajar dong wae. Kalau bukan duit, kalau di barekingan. Jadi dikeramasin lagi kan. Artinya apa tuh Mang? Iya, jadi tadi momennya tuh mungkin Kang Dedi nangkepnya kok kayak ada bukan intervensi ya, kayak mungkin nggak langsung satset sama perintahnya gitu untuk meminjam atau menyewa alat berat itu, pakai alat berat untuk keruk dulu ini, bongkar jembatannya, nanti bangun lagi yang begini gitu kan. Sampai tadi ditegesin udah pakai duit gua. Kalau nggak terlalu kedengeran sih, cuma yang aku tangkap kayak ya ada hambatan biaya Pak kalau untuk pakai alat berat gitu ya ibaratnya ya. Untuk sewa lagi alat berat gitu. Makanya tadi tegesin udah pakai duit gua gitu kan. Kayak gini yang aku tangkap mah ya. Iya Pak, tapi kayaknya bukan di sini masalahnya gitu. Makanya tadi Kang Dedi ngejelasin masalahnya cuma dua. Di hulunya rusak, di hilirnya nggak bisa nggak keurus. Makanya aparat tuh banyak di hulu, hutan dirusak itu kan malah diem aja. Ditambah malah di backing lagi, iya kan? Kan kalau kemarin kata Pol PP yang di Bogor, di puncak Bogor gitu kan, ya banyak isyarat-isyarat yang sulit ya itu ada backingan gitu. Yang akhirnya lumayan lah ya disemprot sama Kang Dedi. Lanjut lagi. Lanjut. Kan tongolnya udah rusak. Ya, ada yang kayak ada yang longsor sebenarnya. Longsor emang enggak buatnya tetap hutannya rusak. Oh iya, ada rusak. Air penambangan. Apa tuh? Perkebunan ya? Perhutani. Tapi tak alih fungsi. tapi pokoknya yang dulunya banyak pohon sekarang kalau lihat di Mitra itu perhutaninya mungkin nanti kita paparan ya. Ada gambarnya. Ngadu deh. Ada Pak. Nah ini mah akan terus kalau tidak segera ngebenerin diri dan sadar diri. Giau tiap tahun. Ngadu. Ulang ngajaran bahwa hujan 5 tahun sekali curah deras lain. Ada biasanya nilai hujan hari ini biasa aja, nggak terlalu besar. Memang daya tampung kita sudah tidak sanggup. Hujan apa dasar hujan biasa wae hujan. Iya. Jadi itu hujan terus. Alhamdulillah Pak, banjir. Ini ngadu lucu tadi kedengerin Pak di sebelah sana ada penambangan gitu kan, perhutani. Alih fungsi lahan enggak? Kurang tahu sih Pak, tapi tadinya tuh banyak pohon, nggak ada aji mumpung nih. Iya. Mumpung gubernurnya fokus ke alam gitu kan.
iya rusak sebelah sono ngadu Pak, sebelah sono ngadu. Oh ya udah nanti kita ini aja. Apa ya, mungkin yang aku tangkap tuh kayak ada momen khusus kasih tahu nih sebelumnya ini, sesudahnya ini, pemiliknya ini gitu, Iya, untuk iya, iya, dikoreksi iya. lagi gitu lah ya. Iya, tadi aku sedikit nangkep kayak iya tadinya pohon apa kayak hutan gitu ya, cuman sekarang enggak. Nah itu aku Perhutani nih lagi diincer nih sekarang nih. Iya, sisanya nggak ngerti. Tolonglah. Ininya nggak cuma aparat yang dapat keramasan atau semprotan tipis-tipis, warga juga disemprot ceki-ceki. play. Oh, ulah cari cing wae tuh lah lajo wae ngilu bantuan. Eta kan beres. Aya nama aya pagawean di video sarere video kabeh turun mung. Turun. Turun. Hebat. Turun kabeh turun. Ini ngajarin buat gotong royong ya. Jadi jangan bergantung terus gitu sama pihak pemerintah. Tadi kan sempat ngadu tuh, Pak, iya Pak tiap hujan habis gitu Pak, gitu banjir gitu kan. Ya udah jangan diem aja, turun. Ini rame-rame pada ngevideoin bukannya turun. Iya. Enggak stop sampai di sini, berlanjut sampai mau turun nih keramasan dari Kang Deddy. Tapi bagus ya. Akhirnya iya mungkin ngelihat Pak Gubernur turun gitu. Akhirnya ya SN wajib turun dong ya kali gitu kan. Terus banyak juga warga yang turun dan nanti kita cek juga. Tadi sekilas aku cek di Kompas TV. Beres. Langsung beres hari ini. Beres. Wah. Lanjut lagi. Lanjut. Ayo turun sih nek kalau lajo wae sih. Aing beres satu bota harga pahaman. Tuh hari ini siap teh. Gak sadar. Ala lajo terus musibah teh ngadaguan bantuan we enggak dulu. Ada guan bantuan, anu bantuan di lajoan. Hidup saya turun. Hidup turun. Aduh, diomelin tolong lah, nggak bisa ngejilat-jilat muji-muji gitu, nggak bisa. Dia bilang malah diem aja, ada bencana nunggu bantuan gitu. Mungkin menilainya untuk kondisi kayak gini sebenarnya warga bergotong royong pun bisa tanpa bantuan dari pemerintah katanya tuh kan. Cuman ketika pemerintah ada bantuan bukan ikut ngebantuin warga, malah nonton video-videoin gitu. Hidup apa hidup sial turun. Kelo warga diocarekan ku si bapak teh. Lanjut lagi. Lanjut. Tingali elek aki-aki tingali. Hari aki-aki buat babasehan. Bedog kesalahan. Bantal tadi ya. Nah, sorry dipotong. Ini aku benar-benar salfok sampai bisa jadi daratan ini. Yang sebenarnya lebih dalam sedada kalau di sebelah sini ya. Jadi ini tuh material puing-puingnya tuh tanah batu-batu tuh ya bawaan dari hulu itu sampai ke sini. Iya. Terlepas ada juga sampah-sampah rumah tangga itu kan kayak plastik-plastik, bantal, kasur, guling. Lanjut lagi. Lanjut. Biar pada pergi kalau mau bantuin, kalau kamu udah jangan ngerekam gitu. Nah, ininya sorry dipotong, maaf satu people punten ya. Jadi momen Kang Deddy ikut bantu turun langsung buat bersih-bersih ini sungai yang mampet di jembatan. Ini banyak pro dan kontra seperti biasa. Yang pro mah ya udah bagus kan. Yang kontra yang aku bilang tadi di awal, ada yang nyebutnya pencitraan, gimmick dan segala macamnya. Oke, udah itu opininya ya, terlepas yang komen itu warga Jabar atau bukan ya udahlah ya. Cuma kalau aku ngelihatnya untuk ukuran gimmick ini itu terlalu natural. Ya, dan
terlalu ini nggak sih, terlalu all out gak sih Mang? Iya, ini kalau dibilang gimmick nggak senatural ini. Kalau gimmick mah biasanya nih bisa kita lihat momennya nih. Tuh loncat-loncat aja, nggak ada pengaman biasanya. Iya. Idealnya yang gimmick tuh kan ada pengamanan juga gitu. Ini kayaknya ya ini ya ngelit dia, ngelit untuk beberes ya. Apa nih poin mana nih yang harus dibersihin? Tolong lah. Tadi aja waktu pertama kali turun ada warga kan, ayo Pak sini saya bantu, nggak mau kan Kang Dedinya ya turun aja lompat ke bawah. Kalau netizen yang sering nonton channelnya Kang Dedi kayak mungkin udah tahu ya, memang biasa kerja kayak di sawah nguli, apalagi kalau pas 17-an tuh injak warga panjat pinang ya kayak udah biasa bebelokan gitu. Iya, udah sering ikutan warga gitu ya Bang ya. Lanjut lagi. Lanjut. Kasurnya tuh banyak masalahnya, Nyong. Mana itu kan kalau kena air berat ya. Astaga. Kasur kapuknya gini. Iya. Bapak TNI ikut turun. Bapak TNI. Astaga, itu segitu. Ya. Tuh ada yang lebih rendah, jadi nggak rata karena ada material. Iya. Makanya butuh alat berat. Nah ini sama warga minimal sampah-sampah yang di atasnya itu bisa ke atas dulu. Kebuka dulu jalurnya. Iya. Jangan linggis dulu nak, rojok. Tuh, dari linggis buat dirojok. Wah itu kasur cuy. Ada sak itu juga tuh. Kasurnya. Bantal, kasur. Styrofoam. Mangkok itu. Enggak, gini, aku masih mau berpositif thinking. Ini kebawa pas banjir. Bener. Tapi kalau ternyata bukan kebawa banjir, warga dengan sadar ngebuang gitu kan. Iya sih. Wajar sih kalau diomelin tadi sama Kang Dedi. Kasur. Iya. Kasurnya kasur kapuk teh. Iya. Jadi berat kalau kena air, tolonglah. Iya. Lanjut. Ini saat mau ngeliat kondisi di dalamnya. Mau nyemplung. Karena bahayanya gini, kan mampet nih ya. Volumenya berbeda. Iya. Kalau kebuka bisa ngalir, ketarik. Betul. Jadi kudu dilihat dulu nih gimana nih ngejebolnya, apa langsung satu dijebol atau dikeruk pelan-pelan dulu gitu. Tuh. Sedada. Iya. Nyelam, coy. Kayaknya kalau gimmick mah nggak sampai segini gitu ya. Kayak cuma tadi gitu, gitu doang. Iya, sama. Udah. Tunggu Bang, di pause dulu. Nyonya tadi agak salfok sama celetukan. Ayo dikawal sampai warganya pun khawatir Kang Dedinya kenapa tenggelam atau kayak gimana. Karena sebenarnya mungkin ini dalam, cuma karena ada puing-puing dan segala macamnya ya akhirnya lebih berkurang kedalamannya. Iya. Cuman ya khawatir kalau tumpukannya atau mampetannya kebuka ngalir lagi ngeri ke bawah. Iya, karena pasti langsung gur gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut. Apa bawa dompet udah bang? Siap. Paku ya. Katanya kerja ini ada si bapak masa diem aja weh katanya ya. Bapak aja kerja ayo gitu. Tolonglah. Ayo sob terus, kami turun. Hei, siap turun. Hei, turun. Hei, hadap. Hei.
Nah ini apa? Pak Bupati ya? Iya. Pak Bupati udah turun. Nah akhirnya pada turun semua nih, kita skip ya. Karunya yang Kapolres tadi kegawe sama hujan. Jadi jenderal karunya. Jauh kene. Iya. Polresnya turun juga. Aya kita harnaon daekan. Oh, enggak, saya masuk ke DG beres. Turun, Ki. Laki ke Silambang, Ki. Oke, menang Sedap. lagi ya, Ki. Pakai gelang ya. Lumayan ya. Kayu kebasaran. Ya Allah, itu mainan tadi yang dipegang. Kanan mesin dia, mesin potong kayu, mesin. Sensor. Udah lumayan cepet berarti ya, Bang ya. Udah kekeruk segitu tadi kan maksudnya Batasnya masih sampai ke pinggir jembatannya, ini Iya, udah mulai agak dalam. udah ke dalam. Nah sekarang kita mengintip ke Kompas TV meluncur. Cus. Ini ya dari Kompas TV yang judulnya momen Deddy Mulyadi turun langsung bareng warga bersih-bersih sungai Cipalabuan ya, ceki-ceki. Play. Tadi kedenger gak sempet minta alat potong kayu? Iya. Segede-gede gitu batang pohonnya, Edan. Astaga. Oh, pakai keranjang akhirnya. Iya. Akhirnya makin banyak warga yang turun. Heeh. Mungkin malam ini tayang di Kang Deddy yang beresnya ya. Tuh, udah mulai ngalir tuh. PSDA itu kan gini loh, kita ini kan lalai selama ini membiarkan warga, membiarkan siapapun. Semua jalur itu ketutup bangunan sekarang. Iya. Itu fondasi rumah ini. Nah, ya kayak gini nih, ini dibina bangunan di atas ini. Fondasi. Iya. Fondasi rumah ini. Nah, kemudian ketika normalisasi, minta dibebasin. Sekarang apa? Wah, nggak akan koordinasi jebret maksudnya sekarang mah. Lama nanti rapat lagi nggak selesai. Iya, saya mau jebret aja udah waktu itu tanah siapa? Ini hasil dari pantauan Pak Gubernur sendiri. Ini bukan mantau, ini bantu Kapolres, Ya, bantu. Pak Dandim, bantu Pak Bupati untuk ngeringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana, satu ya sungainya mengalami pendangkalan. Walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung. Ya nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok. Buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak. Pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Ya, udah gitu. Kalau dilihat tadi banyakan sampahnya apa aja Pak Gubernur? Segala rupa, banyakan sih sampah dari rumah. Itu kan material-material kayu yang sudah lama ditebang, kemudian tidak dibersihkan, tidak land clearing itu, kemudian pada jatuh ke sungai. Kalau sampahnya ada kasur, bantal, guling, spray, segala macam lah, celana dalam ada. Ya. Nah, tunggu dulu. Itu kan berarti bisa secara nggak langsung ngebuktiin bahwa bener ini limpahan air dari hutan-hutan yang dibabat gitu. Karena banyak material kayu yang habis dibabat nggak dibersihin, nggak di-clearing gitu. Makanya ke bawah sampai sini. Iya. Kalau tadi kita bisa lihat kayunya juga kan sepotong gitu kan. Atasnya tuh ya bekas-bekas potongan gitu. Iya. Bukan roboh natural gitu kan. Itu dia. Lanjut lagi. Lanjut. Pak, di atas kan banyak pemukiman di pinggir kali itu Pak. Gini, saya mau ini ya, hari ini mau revolusioner. Saya akan bongkar semua rumah yang di jalur sungai. Saya geser semuanya, atau yang di padan sungai,
Atau saya desainkan rumah-rumah panggung, ya. Seperti di Kerawang udah oke, Kota Bekasi udah oke, sebagian Bogor sudah oke. Di sini pun saya hanya akan memberikan bantuan ke daerah rumah yang dekat dengan sungai, tapi desainnya harus panggung. Kalau nggak panggung saya nggak akan kasih bantuan. Ya, ya, oke. Nanti termasuk ke titik relokasinya, Pak. Ya, gimana? Yang lain, yang nanti yang sepadan sungainya diambil saya relokasi. Dan kemudian nanti saya mau lengkapin deh PSDA sama BBWS itu didampingi sama Brimob. Agar rapi. Sekarang tuh daerah aliran sungai itu bantaran sungainya penuh bangunan. Nanti kita mau bongkarin, rapiin biar enggak lagi terjadi pada bulan Desember ke depan. Saya nggak mau tiap tahun langganan begini-begini terus. Begitu. Ya Pak, kalau untuk jalur longsoran Pak, itu kan setiap tahun terjadi tuh Pak di Simpenan dan Ya, juga kita Lengkung. mulai rapiin lah. Kita sadar juga, hentikan seluruh penebangan pohon yang ada di sini. Hentikan penambangan yang ada di sini. Hentikan alih fungsi lahan dulu. Kan kita nggak bisa ngeberesin hilir kalau hulunya nggak beres. Hulunya dulu, hulu nih hulu. Kotaknya jangan duit terus, ya. Itu katanya di sana banyak lahan PT juga sehingga banyak. Iya, PT-nya mau saya panggil. PT-nya harus PTPN, bukan PT sewa lahan. Oke. Waduh, ketar-ketir nih, ketar-ketir. Pokoknya ini pantau banget tuh yang menggunakan alih fungsi lahan tuh, terutama perhutanan ya, perkebunan. Iya. Sama penambangan nih lagi dipantau banget, dipantau, tolonglah. Sama yang aku tangkap tadi kan kayak ditanyain kalau yang ini gimana, kalau yang ini gimana gitu. Iya, sabar satu-satu gitu ya Bang ya intinya tuh. Satu tuh sabar. Iya. Gercep kok. Ini udah gercep kok. Iya. Kemarin masih di puncak, sekarang udah di Sukabumi. Gercep kok. Nih Nyo, biar lebih Abdul kita ke TikTok dulu meluncur. Cus. Nih Nyo. Ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman netizen. Oh, sekarang di Sukabumi ngerjain, terus yang di sana gimana pengawalannya? Ya. Tenang, aman, ada pengawalan teman-teman netizen setempat ya yang selalu mengupdate. Ini salah satu update-nya proses hari ini ya, walaupun tidak diawasi langsung oleh Pak Gubernur, tapi diawasin langsung oleh para netizen di sana yang standby video untuk posting. Ceki. Play. Audionya lagu memang mute. Ini proses lanjutan pembongkaran ya. Bisa kita lihat ya, sudah mulai berkurang ya. Iya. Jadi jangan ada yang komen kok belum beres sih, kalem. 21 hektar ya, jadi mesti pelan-pelan ya. Ini bisa kita lihat nih lagi ngerobohin. Ya itu juga udah lumayan banyak sih yang kerobohin. Terus juga ada lagi nih meluncur. Cus. Nio, Iya. ada yang nge-cross check karena kemarin viral banget yang sungai ujungnya di beton. Ada yang di cross check nih jalurnya nih teman-teman netizen. Dari TikTok siapa nih? Sadik Castello. Ceki. Play. Iya hulu China. Ya wajar lah, hulu cai batur. Malah dijadikan tempat wisata. Tuh. Iya. Cai kiriman. Tea di dieu pusatna tah. Akhirnya leuweungna dibabat. Atuh. Nya akibatna. Iya. Tinggal kanu dihandap. Akhirnya banjir bae. Iya, kanan kirinya udah nggak ada pohon. Pokokna mah urang teh kudu daek ngajaga alam. Bener. Bersahabat dengan alam. Bener itu kanan kirinya dia tunjukin kanan kiri sungainya. Aku nggak tahu nih. Kayaknya ini buatan ya, dipersempit ya. Iya. Iya biar lebih estetik Mungkin, gitu ya. ya. Jadi mungkin ditambahin lagi. Aku nggak tahu ukuran aslinya segimana, tapi yang jelas tadi bisa kita lihat ya. Kanan kiri. Nih, kanan kiri sungainya ya udah tanah aja gitu. Jadi air yang datang teh nggak diserap dulu gitu kasarnya mah ya. Iya. Langsung ke aliran ya udah. Glosore ke bawah gitu. Makanya tadi itu sampai hilirnya yang tadi tuh yang numpuk itu. Iya. Yang lagi dibantu dibersihin begitu. Tolonglah. Tenang walaupun Kang Dedinya nggak kesana langsung, ada banyak teman-teman netizen area sana gitu. Yang memantau yang ya. memantau progresnya seperti apa. Pokoknya kalau macam-macam diposting, diramein sama netizen, nyampe ke Kang Dedi. Ditegor, dikeramasin. Kita kasih next ya. Cus. Nio, next moment ya, ceki-ceki. Play. Itu narik apa?
kayaknya narik material yang nyangkut atau berat deh. Nah ini momen motong pohon ya. Iya sih, itu bekas potongan sih. Iya. Itu udah mulai ngalir ya? Udah mulai ngalir. Mungkin nanti tayang di Kang Deddy yang malam ini. Beres, tuntas. Tuh, alirannya udah kerasa kan, kelihatan kan? Tadi kayak cuman genang aja kan? Oh, ikut narik deh. Oh, udah tuh. Oh, rangka besi. Kita bisa ngelihat tadi udah mulai ngalir airnya. Balik lagi berarti konsisten sama omongan Kang Deddy tadi yang dia bilang kalau besok-besok nih ntar malam kita nggak tahu hujan apa enggak nih. Kalau untuk alat beratnya ya, walaupun alat beratnya akhirnya besok-besok juga gitu, tapi tetap dipantau. Nanti kita play videonya. Iya. Tapi di sini seenggaknya yang ngamanin sampah-sampah yang bikin mampet sungainya. Biar kalaupun misalnya malam hujan, seenggaknya ngalir gitu. Tapi nggak tahu tadi malam. Mungkin satu people ada yang kebetulan areanya sekitar sini bisa diinfoin hujan apa enggak. Terus gimana kondisi alirannya? Langsung di komen ya. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, updatean dari Kang Deddy 3 jam yang lalu, ciki-ciki. Play. Jembatan yang kemarin sampahnya dikeruk oleh kami bersama, pemerintah Kabupaten Sukabumi dan seluruh warga didukung oleh Dandim dan Kapolres, sudah mulai dibongkar. Dan nanti rencananya akan dibuat jembatan melengkung dan kemudian sungainya dikeruk. Kemudian sampah bekas bangunan yang dibongkar di puncak hari ini sudah mulai diangkut. Seluruh langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah harapan bagi kita untuk mengembalikan fungsi-fungsi sungai, fungsi-fungsi gunung. Tetapi seluruh langkah ini tidak akan berarti manakala PTPN tidak menghentikan alih fungsi lahannya, tetap membuat KSO dan tenan-tenannya meneruskan pembangunan di areal daerah resapan air, di areal pegunungan. Kemudian juga perhutani terus melakukan penebangan pohon yang siap panen, yang tanpa memperhitungkan aspek lingkungan yang akan terjadi, sehingga seluruh kegiatan kami ini akan menjadi sia-sia. Dan selanjutnya adalah mari kita berhitung bersama. Berapa hasil dari sewa lahan tersebut, berapa triliun yang didapat. Berapa hasil dari penebangan pohon itu, berapa triliun yang didapat. Bandingkan dengan pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintahan Kabupaten Bogor, pemerintahan Kabupaten Bekasi, pemerintahan Kabupaten Karawang, pemerintahan Kota Depok, pemerintahan Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kota Bandung yang mengalami musibah akibat longsor, akibat banjir, kalau disatukan melebihi angka penjualan dan sewa dari tanah tersebut. Untuk itu saya harapkan pihak perhutani dan PTPN, mari minggu depan kita duduk bersama. Kita bikin rencana dan evaluasi yang tepat. Jangan sampai kita berjalan sendiri-sendiri. Kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati. Untuk itu, mari kita bangun langkah ini bersama. Kalau Anda semua berkomitmen demi bangsa, demi negara, demi masyarakat, dan demi lingkungan, saatnya kita menyadari akan tindakan yang kita lakukan, bahwa itu menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Salam untuk semuanya, mari berubah. Hanya dengan berubah, kita hidup ini akan mendapatkan berkah. Kelar sih ini, kelar. Tapi bukan postingan Kang Deddy namanya, Nyo, kalau nggak dapat komenan-komenan yang ini dari Hari Blue Sky. Udah Blue Sky aja udah wadididaw nih. Lebih baik sungainya dibuat lebih dalam, Pak, daripada jembatan yang dibuat melengkung, karena jembatan melengkung itu berbahaya. Tolonglah ya. Tadi sekilas kita lihat aja di kita itu jembatannya pendek, jadi kalau tiap ada kiriman air dari hulu pasti bakal meluap lagi, sungainya sering dikeruk itu. Oh iya, udah sering dikeruk pun masih begitu ya. Nah ini ngotot lagi, jembatan fungsinya kan bukan buat lewat sampah saja, Pak, katanya itu lebih sering untuk melintas kendaraan. Karena itu kupingnya didengar atau dikorek, kupingmu pusing.
si paling arsitek, tolonglah. Berarti selama ini jembatan-jembatan melengkung berbahaya. Ya takut ini kali kalau naik motor bisa mundur lagi gitu kali mah. Iya, ya warga situ juga bukan. Ya kayak nggak tahu liur. Tapi sepertinya kalau di komen yang akun Kang Dedi ini cuma kayak 1-2 doang, sisanya lebih kepada ngadu gitu. Yeah. Pak di sini Pak gitu. Pak di sini Pak di sini kayak gitu juga Pak gitu. Terus sama nanya, Pak sepil akun ini PTPN, Pak sepil bosnya Pak sepil gitu. Pada pengen ngegeruduk, sabar. Nggak sedikit juga yang komennya tuh saya dari daerah lain gitu, tapi saya bangga kayak gitu. Banyak juga ya Bang ya. Pada sirik daerah lain yang ngelihat, waduh. Coba kita kasih nextnya Nyo. Just. Ninyo, Ya. berjalan paralel dengan pembongkaran di Hibis juga pembersihan sampah di sungai di Sukabumi tadi. Ini di Hibis juga ada, bisa kita lihat para ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mungkin pada ngebantuin ngangkatin puingnya. Ini ibu-ibu yang persiapan penanaman pohon. Di wisata Hibis bersama Pak Gubernur Ceki-Ceki. Play. Ninyo, kalau di postingan orang-orang biasanya suka ada komenan yang wadididau kayak gini nih, nggak tahu nih Harun, kita lihat aja apakah banjir lagi atau tidak, jempol. Dijelasin sama Kenando, fungsi penghijauan itu agar intensitas banjir berkurang karena banyaknya pohon untuk menyerap air hujan dan mengurangi terjadinya longsor. Itu Harun, tolonglah Harun. Tolong ya. Iya, ini Mugiwara Bosi KDM, tolong ditanam pohon yang menghasilkan buah seperti jambu, alpukat, jambu biji, mangga, nangka, sirsak, pisang, durian dan lain-lain. Siapa yang manen hungkul blog anjir. Ada balas ditanami buah-buahan yang bisa dimakan akan runyem, yang nanam siapa, yang panen siapa nantinya. Nah itu dia. Sekalian nggak ditanam, tolonglah. Request lagi jambu, sirsak. Biar bisa dicolong gitu. Nggak tahu liar aku mah. Nih user, pokoknya udah user nggak jelas ini pasti udah wadididau ya. Kok masih kokoh bangunannya? Sedang proses pembongkaran karena kan memerlukan waktu sambil kita tanami titik-titik yang sudah bisa ditanami pohon. User, mana ngerti paralel nggak gitu ya? Tolonglah liar. Dikira ngebongkar itu semua pakai gitu doang. Ini aja hitungannya udah cepet, baru berapa hari. Aduh, udah nickname user udah wadidau sekali. Tolonglah. Ya gitulah ya update perbanjiran dan pengatasan banjir hari ini. Masih tidur. Yaudah segini dulunya. Seperti biasa sambil menunggu kelanjutannya kita meluncur ke Setting the Super Thanks. Luncur. Cus. Yo, Super Thanks kita one and only dari Saninata. Ya ampun, kenapa nggak dari dulu Kang Dedi jadi gubernur? Abis itu giliran ke Jakarta ya Kang. Pingin banget punya gubernur seperti Akang Det tuh. Banyak warga-warga provinsi lain yang pengen punya gubernur kayak Kang Dedi ya. Semoga warga Jabar ngizinin ya. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, Kakak Saninata, yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, Bakur yang bangun tidurku terus minum, Abu yang bolos tutupi mangkok, cabut dulu dan ciao.